Dua perbedaan sumber dalam diri: sumber yang dipengaruhi oleh orang lain dan sumber yang berdiri sendiri. Sumber yang dipengaruhi orang lain, bila ia disakiti orang lain, ia juga menyakiti orang lain. Seperti itulah pola pikir orang yang tidak punya pendirian. Ia akan gampang sekali terpengaruh. Dikatain kau bodoh, ia membalas lebih bodoh kau yang cuma bisa ngatain. Dan ia akan tetap seperti itu membalasnya, dan tanpa berpikir melakukan ke orang lain yang bahkan tidak menyakitinya. Biasanya ini adalah orang yang masih kecil, yang tidak punya kedewasaan, atau yang sudah dewasa tapi tidak berperilaku seperti orang dewasa. Sumber yang berdiri sendiri: bila ia disakiti oleh orang lain, ia tidak akan terpengaruh. Ia akan terus menjadi dirinya sendiri. Saat disakiti, ia akan tetap baik. Saat dibohongi, ia akan terima. Ia akan menganggap kebodohan pasti ada alasannya. Entah si pembohong itu ingin menutupi sesuatu atau memang cuma ingin berbohong. Ini adalah orang yang punya pendirian, orang yang tidak gampang terpengaruh oleh orang lain atau media-media yang menyesatkan orang lain. Sumber Anda seberapa besar? Saat sumber Anda tidak besar, maka sedikit hal di luar Anda akan mempengaruhi Anda, seperti hoax, dogma yang Anda terima mentah-mentah. Ini adalah orang yang berpikir nalarnya beres kok. Jadi mereka tidak langsung menerima hal yang baru mereka ketahui. Maka mereka akan mencarinya, menguliknya, dan mencari apakah ini sumber yang pasti. Jika sumber Anda besar, maka mau sebanyak pengaruh di luar Anda tidak akan mempengaruhi Anda. Sumber ini adalah diri Anda sesungguhnya. Dan alasan kenapa saya sulit atau tidak pernah membenci orang, karena saya harus mencari dasarnya dulu. Entah orang jahat itu terkena dogma, bodoh terpaksa, atau orang jahat itu memang cuma ingin berbuat jahat. Berpikirlah dulu sebelum memutuskan sesuatu. Saya membutuhkan waktu dalam mengolah informasi, memfilter, membagi dalam berbagai kelompok. Cukup ribet sebenarnya, tapi saya jalani saja, namanya juga hidup. Hidup kan nggak selalu benar kan, kadang salah saja dibenarkan. Mencari pembenaran itu gampang, makanya saya sulit membenci orang lain karena saya lagi mau cari sumbernya. Salah satu bentuk kebodohan adalah membenci. Kebencian membuat orang tak bisa bernalar. Tak suka orang silakan saja, tapi kalau membenci orang sebaiknya ditinggalkan saja orang yang tak bernalar. Saya tidak mau berinteraksi dengan Anda. Itu sederhana sekali. Makanya saya lebih suka sendirian. Orang yang sendirian itu bukan berarti orang itu adalah orang yang buruk, yang tidak bisa bersosialisasi. Namun orang yang bisa bersosialisasi pada tempatnya dan memilih untuk sendiri karena takut atau tidak ingin terpengaruh oleh hal lain atau penyebab lain. Kenapa begitu ya? Kenapa begitu? Tidak ada manfaatnya orang yang berdiri sendiri bersama orang yang tidak berpikir. Memang Anda yang benar mau stagnan atau kemunduran bersama orang yang tak bernalar. Orang yang tak bernalar lebih berbahaya daripada orang jahat. Kenapa? Setidaknya ya, orang jahat bisa bernalar agar ia mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Opportunity, sebutannya begitu. Sedangkan yang tak bernalar, ia akan menyebabkan keburukan yang bahkan tidak ia sadari. Dogma kebencian misalnya, sebenarnya ini tidak bisa dibanding-bandingkan. Lebih baik orang baik tapi bernalar kan, daripada orang jahat. Tapi orang jahat dan orang bodoh lebih baik orang jahat. Apa? Orang bodoh itu gini loh. Orang bodoh itu tidak bisa berpikir yang beres. Ia menyebarkan hal yang belum ia ketahui ke orang lain, dan orang lain bisa lagi ke dia. Maka orang-orang itu bisa menjadi bodoh karena si bodoh ini. Dan karena minoritas dan mayoritas orang bodoh bisa mempengaruhi minoritas. Orang yang minoritas rasional itu kadang terganggu atau merasa salah arah saat dihadapi minoritas apa mayoritas. Salah ngomong saya. Ya seperti itulah orang yang bodoh. Maka sumber kamu seberapa besar itu mempengaruhi hidup kamu kok. Sebaiknya kamu benahi dulu pikiran kamu,
tajam dulu atau berdirikan dulu prinsipmu agar kamu tidak terpengaruh. Itu doang. Terima kasih sudah menonton ya.